sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakan ballpoint atau pulpen saudara. Marilah kita mulai. Istilah nomor pemeriksaan di sebelah kanan atas lembar itu. Ini di sini juga ada. Lanjutkan dengan tanggal pemeriksaan, yaitu 11 bulan Januari dan tahun 2025. Kemudian isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan. Jadi apabila S Samad harus ditulis lengkap dengan Supriyadi Samad atau Susi Siswanto atau Susi Susanto. Gelar kesarjanaan ditulis di belakang nama. Misalnya Supriyadi Samad, Doktor, CHCHT, silakan. Selanjutnya boleh ditulis huruf biasa, tidak perlu dengan huruf cetak. Isilah tempat dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin coret yang tidak sesuai dengan keadaan saudara. Agama, istilah dengan agama saudara. Status coret sesuai dengan keadaan saudara. Alamat ditulis alamat lengkap saudara beserta nomor telepon rumah atau nomor HP saudara jika memang ada. Jangan lupa mencantumkan nomor penduduk pos alamat saudara. Nama ayah, istilah dengan nama lengkap ayah dengan huruf cetak dan gelar kesarjanaan di belakang nama. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan, istilah dengan pekerjaan ayah, misalnya pekerjaannya PNS, pegawai Freeport, TNI AD, dan sebagainya. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah saudara. Alamat ayah, jika sama dengan saudara, cukup ditulis dengan idem. Jika beda, tulislah alamat ayah saudara dengan lengkap, termasuk penduduk pos dan nomor teleponnya jika ada ya. Jika ayah saudara telah meninggal dunia, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, istilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama. Tulislah pekerjaan ibu jika ibu bekerja, jika tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu jika serumah dengan saudara cukup ditulis dengan idem. Jika sama dengan ayah ditulis idem. Namun jika berbeda, tulislah alamat ibu saudara dengan lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ibu sudah meninggal, alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi di bawah garis itu. Terdapat ada beberapa judul yang berbeda. Di sini telah tercetak kolom-kolom nama sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. Pada kolom nama sekolah, tulislah nama sekolah, misalnya SDN, tempat atau kotanya di mana dan tahun berapa lulusnya. Sejajar dengan SMP, sekolah menengah pertama, tulislah nama sekolah saudara, nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya berapa. Oke. Sejajar dengan SMA, sekolah menengah atas, tulislah nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya berapa. Tahun berapa, di belakang tahun lulus harus dituliskan jurusan yang ditempuh SMA. Misalnya Pak, IPS, atau bahasa. Sejajar dengan perguruan tinggi, pada kolom nama sekolah dituliskan juga nama universitas atau sekolah tinggi akademi, misalnya Universitas Buana Perjuangan. Kemudian di kolom bagian tersebut tulislah fakultas dan jurusan, tempat dan tahun lulus seperti tadi ya. Jika belum lulus, di belakang tahun lulusnya dituliskan sampai semester berapa.
Ya, kita lanjut ya ke kursus upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti beberapa kursus, tulislah 3 kursus yang paling utama saja yang pernah saudara ikuti. Macam kursusnya apa, misalnya komputer, programming, tata buku, internet, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tempat khususnya juga yaitu kotaknya di mana kursus itu diselenggarakan. Ditulis juga lamanya kursus, berapa bulan, pada tahun berapa, atau tahun berapa sampai tahun berapa, dan instansinya. Instansi penyelenggaranya apa? Misal Triad, IF, Private, dan lain-lain. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Ini contohnya. Kemudian pengalaman kerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada sebuah instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang pernah atau yang penting saja. Tuliskan macam pekerjaan, nama instansinya apa, tempat saudara bekerja, kemudian tempat kotaknya di mana, pangkat jabatan saudara apa, dan lamanya kerja berapa bulan atau berapa tahun, tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Dan kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret lagi. Ya, kemudian lanjut ke kehidupan berorganisasi. Berorganisasi pada bagian ini hanya diisi oleh atau kalau saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi baik di dalam maupun di luar sekolah atau di luar kampus. Misalnya Pramuka, Karang Taruna, organisasi pencinta alam, dan lain sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah atau kampus yang keanggotaannya otomatis hanya diisi apabila saudara menjabat sebagai pengurus, seperti pengurus OSIS atau badan eksekutif mahasiswa, dan lain sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah saudara ikuti ya. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan atau tahun, atau dari tahun berapa ke tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Oke. Sudah ya. Sekarang lanjut ke lembar kedua, riwayat hidup. Marilah kita lanjutkan. Di sini telah tercetak kolom-kolom nama sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. Pada kolom nama sekolah, tulislah nama sekolah, misalnya SDN, tempat atau kotanya di mana, tahun lulusnya berapa, sejajar dengan SMP. Sekolah menengah pertama, tulislah nama SMP saudara, tempat atau... Ini agak cepat ya? Nggak apa-apa. Nah, kita ulang. Agak cepat ya? Iya. Tadi agak cepat, cuman tiba-tiba berhenti. Maju lah. Enggak, benar agak cepat. Di sini telah tercetak kolom-kolom nama sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. Pada kolom nama sekolah, tulislah nama sekolah. Misalnya SDN, tempat atau kotanya di mana, dan tahun berapa lulusnya. Sejajar dengan SMP, sekolah menengah pertama, tulislah nama sekolah saudara, nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya berapa. Oke, sejajar dengan SMA, sekolah menengah atas, tulislah nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya berapa. Tahun berapa, di belakang tahun lulus harap dituliskan jurusan yang ditempuh di SMA. Misalnya Pak, IPS, atau bahasa. Sejajar dengan perguruan tinggi,
pada kolom nama sekolah dituliskan juga nama universitas atau sekolah tinggi akademi, misalnya Universitas Buana Perjuangan. Kemudian di kolom bagian tersebut tulislah fakultas dan jurusan, tempat dan tahun lulus seperti tadi ya. Jika belum lulus, di belakang tahun lulusnya dituliskan sampai semester berapa. Ya, kita lanjut ya ke kursus upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti beberapa kursus, tulislah 3 kursus yang paling utama saja yang pernah saudara ikuti. Macam kursusnya apa, misalnya komputer, programming, tata buku, internet, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tempat kursusnya juga yaitu kotanya di mana kursus itu diselenggarakan. Ditulis juga lamanya kursus, berapa bulan, pada tahun berapa, atau tahun berapa sampai tahun berapa, dan instansinya. Instansi penyelenggaranya apa? Misal, Triad, IF, les private, dan lain-lain. Jika tidak pernah mengikuti, kursus harap dicoret seluruhnya. Nah, ini contohnya. Kemudian pengalaman kerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada sebuah instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang pernah atau yang penting saja. Tuliskan macam pekerjaan, nama instansinya apa, tempat saudara bekerja, kemudian tempat kotanya di mana, pangkat jabatan saudara apa, dan lamanya kerja berapa bulan atau berapa tahun. Tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Dan kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret lagi seperti tadi. Ya, kemudian lanjut ke kehidupan berorganisasi. Berorganisasi pada bagian ini hanya diisi oleh atau kalau saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi baik di dalam maupun di luar sekolah atau di luar kampus. Misalnya Pramuka, Karang Taruna, organisasi pencinta alam, dan lain sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah atau kampus yang keanggotaannya otomatis hanya diisi apabila saudara menjabat sebagai pengurus, seperti pengurus OSIS atau badan eksekutif mahasiswa, dan lain sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah saudara ikuti ya. Istilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan atau tahun, atau dari tahun berapa ke tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Dah ya. Sekarang lanjut ke lembar kedua. Riwayat hidup. Marilah kita lanjutkan. Lanjut ke-6 yaitu kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5 olahraga tadi. Silakan saudara isi. Kemudian yang ke-7 kegemaran atau hobi ya. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan pada waktu senggang, misalnya memasak, berkebun, mengumpulkan perangko, membuat alat elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 cita-cita, harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya ingin jadi insinyur, dokter, tentara, dan sebagainya. Jangan menulis ingin menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa dan negara, ingin menjadi ayah ibu yang bijaksana, dan sebagainya. Karena cita-cita semacam ini terlalu umum dan kabur. Yang ke-9, nah ini saya anak keberapa, istilah urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga, apakah anak ke-1, kedua, dan atau keberapa, terutama saudara sekandung ya.
Nah, kemudian yang 9, kalau saudara anak satu, maka kolom kakak dicoret semua. Kalau Anda mempunyai adik, mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama dengan melingkari huruf L. Untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan, sekolah, instansi dan jabatannya kalau sudah bekerja atau sekolahnya dan kelas semester berapa. Jika masih sekolah, lanjutkan sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Kemudian isi kolom pekerjaan sekolah seperti yang dijelaskan tadi ya. Lanjutkan dengan kolom adik. Apabila saudara punya adik, jika saudara tidak mempunyai adik, harap kolom adik dicoret seluruhnya. Kolom kakak atau saudara anak, kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret juga seluruhnya. Sekarang yang 10 ya. Apakah saudara pernah sakit keras? Yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama, intensif atau yang dirasakan berat. Coretlah kata tidak. Demikian sebaliknya, jika pernah sakit keras, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara, bila mana terjadinya cukup dituliskan tahun saja. Dan apabila akibat dari penyakit saudara tersebut, baik akibat fisik maupun psikis, jika tidak pernah sakit keras, coretlah pertanyaan di bawahnya. 11. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau rumah sakit, atau sampai dalam waktu yang cukup lama. Jika pernah, coretlah kata tidak. Jika tidak pernah, coretlah kata pernah. Jika pernah kecelakaan berat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya di bawahnya. Tulislah kecelakaan apa yang saudara alami, bila mana terjadi cukup dituliskan. Ya, jika pernah terjadi cukup dituliskan tahunnya saja. Dan apabila dari kecelakaan tersebut masih saudara rasakan sampai saat ini, dan jika tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. Kemudian yang ke-12, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, coretlah tidak. Dan sebaliknya, kalau pernah, jawablah pertanyaan lagi di bawahnya. Bila mana cukup diisi dengan tahunnya saja. Kemudian cukup diisi dengan kota saja dan tujuannya untuk apa. Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pengawas dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harus dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret saja. Jika sudah selesai, di bagian kanan bawah, tulislah kota tempat pemeriksaan psikologi berlangsung, misalnya Jakarta, tanggal 11 bulan Januari tahun 2025. Kemudian, saudara harus hubungi tanda tangan yang diberi nama jelas. Baiklah, saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup selesai. Letakkan alat tulis saudara dan telitilah kembali apa yang sudah saudara tulis. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya. Kepada saudara telah dibagikan selai kertas kosong. Ambillah kertas itu di sudut kanan atas, ya. Tulis nama lengkap saudara, tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Kemudian jenis kelamin, lingkarilah huruf L atau P sesuai dengan jenis kelamin saudara
kemudian tanggal pemeriksaan, tanggal hari ini, tanggal 11 bulan Januari 2025. Jika sudah selesai, letakkan alat tulis saudara dan perhatikan ke depan. Sekarang, balikan kertas saudara. Sehingga saudara akan menghadapi halaman yang seluruhnya kosong. Perhatikan halaman ini sekarang adalah milik saudara. Tunjukkanlah ya. Nah ini tugas yang harus saudara kerjakan adalah menggambar suatu pohon kayu. Yang bukan termasuk pohon kayu adalah sebagai berikut. Satu, jenis rumput. Itu bukan pohon kayu. Jadi jangan digambar. Kemudian kedua, jenis pisang. Itu bukan pohon kayu. Jadi jangan digambar. Yang ketiga, jenis bambu. Itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. 4, jenis kelapa. Itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Jenis cemara dan kapuk itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Gambarlah pohon kayu yang lainnya. Jangan menggunakan penghapus maupun penggaris, gunakan pensil yang sudah kami bagikan. Jika ada, ya ambillah pensil sekarang dan mulailah. Waktunya hanya 10 menit. Beritahukan jika ada pertanyaan. Lanjut ke-6 yaitu kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5 olahraga tadi. Silakan saudara isi. Kemudian yang ke-7 kegemaran atau hobi ya. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan pada waktu senggang, misalnya memasak, berkebun, mengumpulkan perangko, membuat alat elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8, cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya ingin jadi insinyur, dokter, tentara, dan sebagainya. Jangan menulis ingin menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa dan negara, ingin menjadi ayah ibu yang bijaksana, dan sebagainya. Karena cita-cita semacam ini terlalu umum dan kabur. Yang ke-9, nah ini saya anak keberapa, istilah urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga, apakah anak ke-1, kedua, dan atau keberapa, terutama saudara sekandung ya. Kemudian yang 9, kalau saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semua. Kalau Anda mempunyai adik, mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama dengan melingkari huruf L. Untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan, sekolah, instansi, dan jabatannya kalau sudah bekerja atau sekolahnya dan kelas semester berapa. Jika masih sekolah, lanjutkan sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Kemudian isi kolom pekerjaan, sekolah seperti yang dijelaskan tadi ya. Lanjutkan dengan kolom adik. Apabila saudara punya adik, jika saudara tidak mempunyai adik, harap kolom adik dicoret seluruhnya. Kolom kakak atau saudara anak, kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret juga seluruhnya. Sekarang yang 10 ya. Apakah saudara pernah sakit keras? Yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama, intensif, atau yang dirasakan berat. Coretlah kata tidak. Demikian sebaliknya. Jika pernah sakit keras, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara, bila mana terjadinya cukup dituliskan tahun saja. Dan apabila akibat dari penyakit saudara tersebut, baik akibat fisik maupun psikis, jika tidak pernah sakit keras, coretlah pertanyaan di bawahnya. 11. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat
yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau rumah sakit, atau sampai dalam waktu yang cukup lama. Jika pernah, coretlah kata tidak. Jika tidak pernah, coretlah kata pernah. Jika pernah kecelakaan berat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya di bawahnya. Tulislah kecelakaan apa yang saudara alami, bila mana terjadi cukup dituliskan. Ya, jika pernah terjadi cukup dituliskan tahunnya saja. Dan apabila dari kecelakaan tersebut masih saudara rasakan sampai saat ini, dan jika tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. Kemudian yang ke-12, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, coretlah tidak. Dan sebaliknya, kalau pernah, jawablah pertanyaan lagi di bawahnya. Bila mana cukup diisi dengan tahunnya saja. Kemudian cukup diisi dengan kota saja dan tujuannya untuk apa? Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pengawas dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harus dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret saja. Jika sudah selesai, di bagian kanan bawah, tulislah kota tempat pemeriksaan psikologi berlangsung. Misalnya Jakarta, tanggal 11 bulan Januari tahun 2025. Kemudian, saudara harus hubungi tanda tangan yang diberi nama jelas. Baiklah, saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup selesai. Letakkan alat tulis saudara dan telitilah kembali apa yang sudah saudara tulis. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya. Tidak ada, ambillah pensil saudara dan silakan mulai. Waktunya 10 menit. Jika ada pertanyaan, silakan. Jika saya menggambar ada buahnya boleh nggak? Terserah. Baik. Kalau yang bercabang boleh tidak? Terserah. Baik. Berhenti, berilah nama pohon yang saudara gambar itu. Di bawahnya atau di bagian lain yang kosong. Ya, dan letakkan pensil saudara. Sekarang letakkan gambar saudara di sisi meja yang kosong. Sekian pemeriksaan psikologi pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah kita lakukan. Semoga apa yang saudara jalani pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan saudara di masa akan datang. Terima kasih. Kepada saudara telah dibagikan selai kertas kosong. Ambillah kertas itu di sudut kanan atas, ya. Tulis nama lengkap saudara, tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Kemudian jenis kelamin, lingkarilah huruf L atau P sesuai dengan jenis kelamin saudara. Kemudian tanggal pemeriksaan, tanggal hari ini, tanggal 11 bulan Januari 2025. Jika sudah selesai, letakkan alat tulis saudara dan perhatikan ke depan. Sekarang,
Balikan kertas saudara. Sehingga saudara akan menghadapi halaman yang seluruhnya kosong. Perhatikan halaman ini sekarang adalah milik saudara. Tunjukkanlah ya. Nah ini tugas yang harus saudara kerjakan adalah menggambar suatu pohon kayu. Yang bukan termasuk pohon kayu adalah sebagai berikut. Satu, jenis rumput. Itu bukan pohon kayu. Jadi jangan digambar. Kemudian kedua, jenis pisang. Itu bukan pohon kayu. Jadi jangan digambar. Yang ketiga, jenis bambu. Itu bukan pohon kayu. Jadi jangan digambar. 4, jenis kelapa. Itu bukan pohon kayu. Jadi jangan digambar. Jenis cemara dan kapuk itu bukan pohon kayu. Jadi jangan digambar. Gambarlah pohon kayu yang lainnya. Jangan menggunakan penghapus maupun penggaris, gunakan pensil yang sudah kami bagikan. Jika ada, ya ambillah pensil sekarang dan mulailah. Waktunya hanya 10 menit. Beritahukan jika ada pertanyaan. Jika tidak ada, ambillah pensil saudara dan silakan mulai. Waktunya 10 menit ya, diberitahukan jika ada. Jika tidak ada, ambillah pensil saudara dan silakan mulai. Waktunya 10 menit. Jika ada pertanyaan, silakan. Jika saya menggambar ada buahnya boleh nggak? Terserah. Baik. Kalau yang bercabang boleh tidak? Terserah. Baik. Berhenti, berilah nama pohon yang saudara gambar itu. Di bawahnya atau di bagian lain yang kosong. Ya, dan letakkan pensil saudara. Sekarang letakkan gambar saudara di sisi meja yang kosong. Sekian pemeriksaan psikologi pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah kita lakukan. Semoga apa yang saudara jalani pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan saudara di masa akan datang. Terima kasih.